Berdoa selesai. Oke. Nah, minggu lalu ada yang ingat nggak kita belajar apa? Nggak tahu, Bu. Nggak ingat. Lupa ya? Iya. Saya lupa Nawel. Sebelum itu. Listrik. Nah, iya benar, medan listrik bukan? Ya. Listrik statis. Nah, iya, oke. Oke, jadi sebelum ke sana, sebelum ke materi kita yang selanjutnya ini, Ibu mau nanya sama kalian. Kalian pernah nggak melihat lampu darurat? Pernah. Yang nanti kalau mati lampu tuh dia nyala, Bu. Nah, iya bener ya. Jadi lampu darurat itu sering kita lihat pada saat lampu listriknya mati, ya kan? Nah, oke. Mati. Nah, ini Ibu mau nanya nih, pada lampu darurat itu kenapa bisa menyala? Sedangkan listriknya padam? Karena dia ada baterainya ya, Bu. Ada baterainya. Terus Karena ada ada kapasitor. ada apa? Energi. Ada energi. Ini ada listrik yang tersimpan. Kapasitor itu. ada kapasitor. Wow, semuanya bener ya. Oke. Jadi dari fenomena listrik darurat itu bisa kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu apa? Kapasitor. Wis benar. Wow. Jadi materi kita hari ini adalah rangkaian kapasitor. Wow. Kapasitor. Ibu. Oke. Pintar semua ya. Nah, rangkaian kapasitor seri dan paralel. Oke. Dari materi kita hari ini, pastinya kita ada mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi karakteristik rangkaian seri dan paralel pada kapasitor. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kapasitansi total rangkaian seri dan paralel kapasitor. Nanti bisa kita buktikan di simulasi PET percobaan. Oke, Ibu. Baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Ibu mau tahu dulu nih, pemahaman kalian tentang rangkaian kapasitor itu apa gitu. Ada 2 pertanyaan. Silakan kalian jawab dulu asesmen awalnya biar Ibu tahu nanti dan Ibu bisa membagikan kelompok di percobaan nanti. Oke. Boleh ditulis di lembar 1 kertas ya. Oke, Ibu. Ibu sudah, Bu? Udah. Jadi berarti Dwi paham ya ini ya kapasitor ya? Asal ngisi aja sih, Bu. Waduh, jangan ngasal dong. Saya pernah lihat kapasitor, Bu. Di mana? Di Iya, Di lab. Oh, pernah berarti sebelumnya. Oke, Lihat siap. doang. Iya, ke SMP dulu, tapi cuma lihat. Oh, berarti kita langsung kita ini ya. Aduh, bisa ya. Oke. Saya nggak pernah megang. Sebelum ke sana lagi, Ibu mau kalian merumuskan masalah. Jadi dirumuskan masalah itu ada di dalam LKPD ini. Kalian buka pada halaman 2, di sana ada rumusan masalah. Itu di halaman 2 ada 3 rumusan masalah yang bisa kalian tuliskan. Boleh tuliskan nanti per kelompok ya. Nanti kumpul. Ditulis sendiri, Bu. Iya, tulis sendiri. Ya, masa ditulis sama kelompok lain? Siapa tahu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, kita masuk ke kapasitor. Tadi kan kalian udah bingung nih, udah penasaran sebenarnya kapasitor itu apa sih gitu kan? Iya, Bu. Nah, jadi kapasitor itu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam bentuk energi medan Listrik. Besarnya kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan muatan disebut kapasitansi. Oke, jadi kapasitor itu ada 2 juga nih jenisnya. Yang pertama rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama Rangkaian seri. Yang pertama itu ada rangkaian seri dan yang kedua ada Paralel. Nah, terus bedanya seri dan paralelnya apa sih, Bu? Gitu ya kan? Nah, kalau seri itu rangkaian yang disusun secara berurutan. Misalnya nih, Ibu punya kapasitor ada 3 nih. Dia itu disusun secara seri. Secara seri itu 2 gitu. Nggak ada bercabang. Berarti Langsung aja belajar gitu Iya, ya? benar. Nggak belajar, nggak
Jajah. Nah, kita sini dulu ya, nanti punya. Oke, untuk rumusnya bisa kita dapat Satu bersama. ayo bacakan. Satu cek. Satu per C sama dengan Satu per C satu tambah satu per C dua tambah satu per C tiga dan seterusnya bu. C nih ya, berapa nanti kita pilih. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di seri ini juga ada 3 nih jenis-jenisnya. Coba dibacakan oleh Aisyah. Apa aja? Yang lain kasih Ibu tahu yang seri. yang pertama muatan listrik pada setiap kapasitor bernilai sama. Iya. Yang kedua tegangan total merupakan jumlah dari tegangan masing-masing kapasitor. Yang ketiga kapasitansi total selalu dibikin dari kapasitansi terkecil dalam rangkaian. Rangkaian, oke, bagus. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel ini terbalik dari seri. Kalau seri tadi kan disusun sejajar, sedangkan Iya. rangkaian paralel itu Bercabang. bercabang. Betul. Wow. Disusun secara bercabang ya. Nah, kalau rumusnya gimana? Cek sama dengan C1 per C2. Gimana tadi? C1 tambah C2 tambah C1 C3 tambah C2 tambah C3 tambah C. Oke. Kalau ciri-cirinya gimana tuh? Nurul? Itu yang ada 3 tuh, ciri-ciri rangkaian paralel apa? Yang pertama itu tegangan pada setiap kapasitor bernilai sama. Yang kedua Iya. muatan total merupakan jumlah muatan pada masing-masing kapasitor. Dan yang ketiga itu kapasitansi total lebih besar dibandingkan kapasitansi masing-masing kapasitor. Pintar. Ya dong, Oke, makasih ya udah perhatiin. Baca dengan Oke, selanjutnya kita mau merumuskan hipotesis. Dari yang kalian terima tadi materinya dan sudah membuat asesmen awal, itu mau hipotesis kalian gimana nih tentang materi ini? Coba, ayo boleh Alfa. Jadi, jika kapasitor disusun secara seri, maka kapasitas total rangkaian akan menjadi lebih kecil dibandingkan nilai kapasitansi masing-masing kapasitor penyusunnya, Bu. Oke, benar. Kalau Aisyah gimana Aisyah? ada mentigenmu. Langsung dulu. Merumuskan masa hipotesisnya yang di halaman berapa itu? Ini, Nah, ini. coba dibaca Aisyah. Yang kedua, jika kapasitor disusun secara paralel, maka kapasitansi total rangkaian dan akan menjadi lebih besar. Merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kapasitansi kapasitor yang ada. Terus selanjutnya ada lagi? Yang ketiga, jika dibandingkan rangkaian kapasitor paralel menghasilkan kapasitansi total lebih besar dibandingkan dengan rangkaian kapasitor seri. Wow, bagus ya, pinter semua nih, udah bisa nilainya. Ya kan? Oke. Berarti kalau udah kalian tahu ini merumuskan hipotesisnya, kita langsung aja ya untuk mencari data pada rangkaian kapasitor. Oke, Ibu mau kalian scan barcode, kita akan masuk ke simulasi PET. Oke, udah di scan, sudah Ibu, sudah muncul seperti ini belum? Sudah muncul seperti ini, udah ya. Selanjutnya Ibu, kita memilih yang kapasitor paralel. Coba siapa yang mau maju? Rahma. Ibu apa sih paling pintar? Iya. Oke, Gimana ibu? kita kan tadi mau mencari yang seri paralel. Iya. Oke, kita yang mencari seri dulu ya.
ya. Karena dinaikin. Iya, 1,5. Naikinnya diseret ke atas. Iya, di-share di atas. Oke. Selanjutnya, karena kita mau mencari C1, kita naik ke C1 nya tetap 1 koma ini. Selanjutnya ininya kabelnya ditaruh di atas ini. Yang satunya di bawahnya. Di sini, ya. Ini taruh di sini. Oke, dapat kan tegangan pada baterainya? Tuh, kenapa nggak mau jawab? Nanti hasilnya kita tulis pada tabel halaman 6. Coba halaman 6 dibuka semua. Ayo, ini udah dibuka belum? Nah, Yang mana? ini. Iya, ini. Nanti ini hasilnya kan C1. Iya. C1-nya berapa? 1,0 kali 10 pangkat 13. Nanti ditulis di sini, ya kan? Selanjutnya untuk C2-nya nanti kita cari C2. Kita cari C1 dulu. P1-nya mana? P1-nya yang itu tuh, yang warna hijau. Kalau V2-nya yang warna merah. Kalau C totalnya yang warna Kuning. yang warna hijau. Yang di totalnya yang warna merah, yang energinya warna kuning. Kalau V1-nya itu yang tegangan sama yang itu yang V2-nya, ya kan? Ini gimana kelompok ini? Paham? Tuh, ngobrol aja tuh sama Paham. Udah kita udah aja kita dari kelompok kalian. Iya. Oke, selanjutnya kita coba yang C2 ya. Langsung dipindahkan aja ininya, kabel merahnya ke ini ke bawah. Selanjutnya yang merahnya ke atas. Oh, C2-nya. Nah, iya, sekarang C2-nya ditulis ya. Udah, Bu. Udah. Oke, jadi itu caranya sama aja, cuman kita nanti berulang 5 kali kita ambil datanya ya. Oke, Bu. Oke, selanjutnya yang paralel. Kita coba yang paralel dulu. Ada yang mau nggak? Nyoba. Helsa, boleh? Aku duduk ya, Bu. Iya, makasih ya, Rodita. Oke, karena kita mau mencari paralel, kita riset dulu. Pakai ini Helsa. Kita riset. Kita centang dulu yang bagian tampilan, yang medan listrik. Sama aja ya caranya ya. Yang meter semua, kecuali paling bawah. Oke, yang sirkuitnya karena kita mencari paralel, kita pilih yang paralel. Caranya sama juga, tegangannya dinaikkan 1,5 ini. Atas sih, atas. Atas aja. Mau ke seret aja. Nah, sekarang kabelnya yang merah taruh di atas. Iya di sini. Yang ini taruh di bawah. Oke, dapat kan hasilnya kan angkanya? Iya. Dicatat ya. Angka yang tadi juga. Kalau mencari C2-nya juga sama. Cuman yang merahnya taruh ke Yang ke C2. atas C2. Oke, begitu ya seterusnya ya. Dilakukan secara 5 kali juga ya. Oke, Ibu. Oke, makasih Helsa. Oke, sudah paham semua kan? Sudah. Ditulis datanya? Sudah. Oke, karena sudah dan semuanya sudah paham, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjut ya belajar kita. Nah, oke. Selanjutnya kita presentasi hasil. Tapi karena tadi datanya disusun secara 5 kali dan harus dihitung, Ibu maunya nanti minggu depan aja dikumpulkan. Terima kasih. Presentasikan ya. Ya, Ibu. Ya, oke. Dikerjain tapi yang benar. Iya. Oke, selanjutnya kita refleksi. Di situ ada 5 refleksi yang akan kalian kerjakan. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi tentang rangkaian seri paralel itu seberapa paham kalian? 10. 10. Ya. Semua 10 ya? Ya. Nah, terus konsep yang paling sedikit kalian pahamnya apa? Tidak ada. Paham semua berarti? Paham. Oke, kalau yang ini kalian pelajari lebih
Keempat, satu hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang Kapasitor dari tuh. jalan rel. Iya benar. Kalau yang kelima itu apa sarannya? Tidak ada ibu. Nggak ada Bu, udah asik Bu pembelajarannya. Wow, pembelajarannya ya. Ngerti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke feedback. Tadi kan karena ibu sudah memberikan kalian materi, kalian juga memberikan ibu dong feedbacknya apa gitu ya. Ya, Nanti kalian kerjakan ini feedbacknya, terus kalian kasih ke ibu lagi. Tadi yang ada dikerjakannya di kertas 1 lembar. Ada udah 2 dua lembar lembar. boleh. Kenapa? 2 lembar boleh. Apa sih Juwita? Jangan Oke, tekan sama selanjutnya. Nih, ibu mau tahu nih kesimpulan apa yang kalian simpulkan pada pelajaran hari ini? Siapa yang mau? Juwita, Bu. Ibu. Juwita. Afrinda. Iya. Afrinda lagi ke kamar mandi, berarti Juwita. Yeay. Ayo Berdasarkan Juwita. percobaan yang telah dilakukan, menurut saya ibu menyimpulkan bahwa sesudah kapasitor mempengaruhi nilai kapasitansi total rangkaian. Pada rangkaian kapasitansi total menjadi lebih kecil, sedangkan pada rangkaian paralel ibu Aisyah gampang. Aisyah kenapa? Sedangkan pada rangkaian paralel kapasitansi total menjadi lebih besar. Jadi setiap susunan kapasitor memiliki karakteristik yang berbeda. Wow, berarti sudah paham ya semuanya ya? Paham? Oke, jadi ibu mau menyimpulkannya kembali nih biar mempertegas dari kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa susunan rangkaian kapasitor seri paralel itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau di seri itu kapasitansi totalnya lebih kecil dan tegangannya terbagi pada setiap kapasitor. Sedangkan pada rangkaian paralel kapasitansi totalnya itu lebih besar dan tegangan pada setiap kapasitornya sama. Nah, dari simulasi PET yang kita lakukan tadi, peserta didik dapat memahami karakteristik serta menentukan kapasitansi total rangkaian seri dan Paralel. Oke ya. Sudah paham mungkin semuanya ya? Sudah ibu. Oke. Nih yang akhir nih, ibu mau kalian tes akhir untuk memastikan pemahaman kalian dan dikerjakan dengan teliti. Ini tesnya ada ibu kasih soalnya, nanti kalian kumpulkan juga ya. Oke. 2 kali ibu. Iya. Ini tes akhir, nilai akhir Oke. di sumatif ya. Oke, Bu. Nanti dikumpulkan ya. Iya, Individu. Bu. Iya, ini individu, bukan kelompok ya. Oke ibu. Oke. Aku udah Nah, karena sudah akhir, sudah selesai materi kita, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik. Untuk minggu depan kita bahas yang presentasi hasil tadi ya. Oke ibu. Dan ada lagi nanti materi kapasitor tentang materi selanjutnya. Oke, Bu. Demikian materi kita hari ini. Ibu harap semuanya bisa dan dikerjakan, jangan lupa. Oke, Bu. Untuk yang tadi evaluasinya dikumpulkan ya sama ibu ya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama.